Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang seminggu yang lalu. Sekarang kami mau mengikuti sekolah minggu online. Tuhan tolong agar kami bisa mengikuti sekolah minggu online dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di sekolah minggu online GKI Gading Indah. Hari ini Minggu tanggal 1 November 2020. Adik-adik, kita akan memulai dengan mengambil waktu teduh sejenak. Bapa kami di surga, berkatilah ibadah kami pagi hari ini, supaya Engkau memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, Pak Yohanes mengajak adik-adik bersama-sama membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Adik-adik, pemazmur mengajak kita memuji Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, adik-adik dan Pak Yohanes sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik, kita akan memulai dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, lagu ini mengatakan hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan kudus. Adik-adik, bukan berarti hari lain bukan hari Tuhan, tetapi hari Minggu secara khusus kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi Tuhan Yesus menang atas maut pada hari Minggu untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga setiap hari Minggu kita boleh beribadah untuk memperingati kemenangan Tuhan Yesus tersebut. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan dengan pujian kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus, ingin mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan atas setiap kami anak-anak-Mu.
Engkau yang menjaga melihara hidup kami, memberikan kesehatan, kekuatan, makanan, minuman, berkat-berkat lewat keluarga kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh beribadah kepada Tuhan, supaya kami lebih mengenal Tuhan, supaya kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau memberkati supaya kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita, dan kami boleh diberkati oleh pemberitaan firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari NKB 167, Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Dia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegar. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Since. Ya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai sulur pada jalanku.
Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Firman Tuhan, firman Tuhan, menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Nah, adik-adik, kita akan mendengar dan belajar firman Tuhan bersama-sama dari Ibu Sinja. Selamat hari Minggu anak-anak. Senang sekali kita bertemu lagi pada hari ini di dalam sekolah minggu online. Hari ini Ibu Sinci mau bercerita tentang Raja Yosafat. Cerita tentang Raja Yosafat ini kalian bisa baca dari kitab 2 Tawarikh pasal 17 ayat 1 sampai 13. Ya, dari Alkitab 2 Tawarikh pasal 17 ayat 1 sampai 13. Nah, anak-anak, siapa yang tidak mengenal tokoh di dalam gambar ini? Ibu Sinci percaya semua pasti tahu. Dia adalah Pangeran William. Pangeran William ini adalah pewaris tahta kerajaan Inggris. Wow, pewaris tahta kerajaan Inggris. Siapa yang tidak mau menjadi pewaris tahta kerajaan? Ibu Sinci percaya semua kita mau jadi pewaris tahta. Pada suatu saat apalagi menjadi raja atau ratu dari sebuah kerajaan. Nah, anak-anak, kenapa sih semua orang mendambakan menjadi raja atau ratu sebuah kerajaan? Wow. Menjadi raja atau ratu berarti hidup nyaman. Wah. Apa aja yang kita mau tersedia. Ya. Kita ingin sesuatu tinggal katakan kepada dayang-dayang. Mereka akan mencari pada pengawal-pengawal, mereka akan mencari menyediakan buat kita. Dayang-dayang melayani kita. Wah, pokoknya nikmat hidup. Ya, mau kemana-mana nggak usah takut. Ya, ada pengawal-pengawal yang menjaga, aman. Ya, ibu percaya pasti semua orang ingin, ya, kalau seandainya mungkin menjadi seorang raja atau seorang ratu. Nah, anak-anak, pada ribuan tahun yang lalu di kerajaan Yehuda memerintah seorang raja yang bernama Yosafat. Yosafat ini adalah anak dari Raja Asa. Jadi dia memerintah yang mendapatkan warisan kerajaannya itu dari Raja Asa ayahnya. Dia memerintah pada usia 35 tahun. Ya, jadi tidak mudah sekali. Kalau cerita yang minggu lalu tentang Raja Yosia itu dia masih anak-anak ya. Sekarang dia sudah dewasa 35 tahun. Yosafat ini adalah raja yang pintar. Kenapa? Tentu dia sudah belajar dari ayahnya, dia belajar bagaimana ayahnya memerintah, dan juga dari orang-orang ya, dari orang-orang pintar di kerajaan. Tapi dia juga memang adalah seorang yang pintar, seorang yang hebat. Ya, ketika dia menjadi raja, dia membangun kubu-kubu pertahanan, jadi benteng-benteng, dan dia mengatur langkah-langkah membangun kerajaannya, ya, sehingga menjadi kerajaan yang kuat. Ya, bagaimana juga membangun tentara di dalam kerajaan itu yang bisa menjaga, mengawal kerajaannya. Tetapi ada satu hal
yang lebih dari itu semua. Yosafat tahu ya apa yang bisa menyebabkan dia berhasil menjadi raja, membangun kerajaannya dengan kokoh, yaitu mencari kekuatan dari Tuhan, tunduk kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ya, Yosafat belajar dari ayahnya, dari kegagalan ayahnya. Ayahnya Raja Asa, ya, ayahnya Yosafat itu Raja Asa, tadinya adalah raja yang hebat. Tetapi kemudian hari dia mengalami keruntuhan. Kenapa begitu? Sebab dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Ketika dia mendapatkan ancaman dari kerajaan yang lain, dia tidak mencari kekuatan dari Tuhan, tetapi dia mencari kekuatan dari kerajaan lain, yaitu kerajaan Aram. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Ya, Yosafat tidak mau melakukan hal yang sama dengan ayahnya. Dia mengasihi Tuhan dan dia perintahkan kepada pengawal-pengawalnya untuk mengasihi Tuhan dan untuk mengajarkan perintah Tuhan kepada seluruh rakyat Yehuda. Yosafat memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk pergi ke desa-desa, ke kota-kota untuk membacakan kitab Taurat. Ya, Alkitab buat mereka, ya, kitab Taurat kepada seluruh rakyatnya, supaya rakyat tahu apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang dilarang oleh Tuhan. Ya, dan mereka tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Mereka mau menyembah Tuhan. Nah, anak-anak, karena sikap Yosafat yang seperti ini, yang mengasihi Tuhan, mencari pertolongan kepada Tuhan, Tuhan kemudian mendukung Yosafat. Tuhan menolong Yosafat sehingga dia dapat berhasil membangun kerajaannya dengan kokoh. Rakyatnya mendukung dia. Mereka melakukan apa yang dia perintahkan dengan baik, dengan taat. Bahkan lebih dari itu, raja-raja yang ada di sekitarnya itu juga memberikan kepadanya persembahan, tunduk kepadanya. Ya, tentu kalian sudah pernah mendengar bangsa yang besar juga yang menjadi musuhnya orang Israel, yaitu bangsa Filistin. Mereka juga adalah musuh dari bangsa Yehuda. Tetapi orang-orang Filistin itu memberikan upeti kepada Raja Yosafat. Ya, karena mereka melihat Raja Yosafat ini adalah raja yang baik. Kenapa? Dia menjadi raja yang baik karena dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, sehingga pada zaman Yosafat, kerajaan Israel itu menjadi kerajaan yang kokoh, kerajaan yang besar. Nah, anak-anak, apa yang kita bisa belajar dari cerita Raja Yosafat? Ya, bahwa kita bisa pintar, kita bisa hebat. Tetapi mungkin ada orang lain yang lebih hebat dari kita. Tetapi kalau kita mencari kekuatan dari Tuhan, kita mencari dukungan, mencari pertolongan dari Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Sebab ada yang lebih hebat lagi dari Tuhan? Tidak ada. Jadi kalau kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dari sumbernya, yaitu Tuhan. Ya, anak-anak, mungkin kalian ini sering dapat juara di sekolah. Mungkin kalian cerdas, ya, IQ-nya wah di atas 130 mungkin. Ya, mungkin ada yang 150. Ya, tetapi kita belajar dari Yosafat untuk berhasil. Ya, untuk menjadi anak yang berhasil, anak yang hebat. Kuncinya adalah tunduk kepada Tuhan. Mencari kekuatan, pertolongan dari Tuhan, sebab Dia adalah sumber kekuatan. Ya, sumber kekuatan itu, dan tidak ada lagi yang bisa menyaingi. Nah, anak-anak, tentu saja kalau kita anak-anak Tuhan yang betul-betul mengasihi Tuhan, yang cari kekuatan dari Tuhan, harus ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Buktinya apa? Buktinya adalah yang pertama tentu kita rajin berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau kita membutuhkan sesuatu, kalau kita juga ingin mencari nasihat, kita katakan itu kepada
Tuhan. Kalau kita mau merencanakan sesuatu, kita sampaikan juga kepada Tuhan, minta Tuhan tolong melalui doa. Yang kedua apa? Kita rajin berbakti, ya, ikut sekolah minggu, pergi ke gereja, ya, itu tandanya apa? Tandanya kita menghormati Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita datang ke kebaktian. Yang ketiga apa? Kita rajin baca Alkitab. Sebab kalau kita rajin baca Alkitab, kita tahu banyak apa yang menjadi nasihat Tuhan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, dengan demikian, maka kita akan menjadi orang-orang yang berhasil, ya, di dalam hidup kita. Nah, anak-anak, itulah cerita tentang Raja Yosafat. Semoga kita bisa menjadi anak-anak yang tunduk, yang selalu setia, yang mencari kekuatan dari Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami mau menjadi seperti Raja Yosafat yang dengar-dengaran kepadamu, yang tidak hanya mengandalkan kepintaran kami, kehebatan kami, tetapi mau mencari pertolongan Tuhan saja, sebab hanya Tuhan yang sungguh-sungguh hebat. Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami, menyerahkan orang tua kami, menyerahkan saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan mau melindungi kami semua menghadapi masa-masa pandemi ini. Tuhan, berikan kepada kami ya Tuhan kesehatan dan kekuatan dan kemampuan untuk menjaga diri kami, sehingga kami dapat melewati masa-masa sulit ini dengan berhasil, dan pada saatnya kami dapat menikmati pendidikan di sekolah, kami dapat pergi ke sekolah minggu, kami dapat bermain dengan teman-teman kami, bertemu dengan mereka, juga keluarga kami. Tuhan, tolong kami pada saat ini untuk terus setia mencari kekuatan dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk semua nasihat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Nah, adik-adik, baru saja kita bersama-sama belajar firman Tuhan tentang Raja Yosafat dari Ibu Sinje. Nah, selanjutnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan cara adik-adik memasukkan ke dalam amplop khusus, dikumpulkan, nanti waktu kita sudah bisa bersama-sama beribadah, kita bawa ke gereja. Atau adik-adik bisa melakukan dengan cara yang lain, meminta papa mama untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening GKI Gading Indah. Adik-adik bisa melihat di warta GKI Gading Indah. Kalau papa mama masih menyimpan di rumah, adik-adik bisa melihat nomor rekeningnya di halaman pertama. Nah, kita akan menyanyikan lagu persembahan kita, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah
Doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita dari kelas 5. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan terhadap kami selama ini. Sekarang, dengan rendah hati, kami akan memberikan persembahan. Sucikan dan berkatilah ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 28 ayat 8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di akhir dari ibadah kami pagi hari ini kami menghadap hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pagi hari ini kami dapat memuji nama Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan tentang Raja Yosafat yang mengandalkan Tuhan di dalam memerintah kerajaannya sehingga Tuhan mengokohkan kerajaannya. Kami berdoa supaya kami belajar dari Raja Yosafat untuk menyandarkan hidup kami kepada Tuhan, supaya kami juga memperoleh kasih Tuhan, memberkati seperti Yosafat. Bapa di dalam surga, kami berdoa supaya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang akan belajar kembali hari Senin esok, mengikuti pelajaran dari rumah masing-masing. Kiranya di dalam keterbatasan saat ini, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu juga tetap belajar dengan giat, belajar bersandar kepada Tuhan, belajar untuk mempersiapkan masa depan setiap anak-anak-Mu. Kau juga memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu dan guru-guru sekolah minggu, supaya kami bisa melihat kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Tuhan memberkati.